Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesehatan kali ini dengan saya Akbar Ade Kurniawan yang akan menemani kegabutan kalian dengan kita akan mengobrol santai dan sharing-sharing dengan narasumber kita. Nah, kali ini narasumber kita itu sangat spesial sekali karena dia adalah seorang dokter spesialis anak. Nah, langsung saja ini Dokter Maulida Septi Aulaya. Iya, Halo halo. Mbak, langsung Halo. dipakai saja ini Mbak. Oh iya, Apa kabar dokter? alhamdulillah baik. Gimana Mas Akbar? Juga alhamdulillah. Lagi ada kesibukan apa Dokter Maulida? Kebetulan lagi cuti, makanya saya datang ke Oh iya. Ambarawa. Terima kasih dokter atas sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Nah, hari ini kita mau sharing tentang apa sih, Dok? Hari ini aku pengen sharing tentang bahaya pneumonia. Pneumonia? Ya, Penyakit apa lagi sih, Dok itu? pneumonia ini adalah penyakit pada anak biasanya. Yang nggak hanya anak sih sebenarnya penyakit untuk orang-orang juga, tapi terutama biasanya terjadi pada anak dan lansia, biasanya di umur 65 tahun ke atas untuk lansianya. Kalau anak biasanya dari bayi hingga umur ya balita. Sebelumnya nih dok, saya mau tanya kepada dokter, Ya. kenapa sih lebih memilih menjadi dokter spesialis anak dari sekian dokter spesialis? Karena saya suka dengan anak kecil dan mudah sayang terhadap anak kecil, sehingga perasaan saya ini mudah terkena ketika melihat anak kecil yang sakit. Saya pengen merawat dan mengobati. Akhirnya saya memilih menjadi dokter spesialis anak supaya ketika saya melihat anak kecil yang sedang sakit, saya bisa mengobati, merawat agar mereka cepat sembuh. Waduh, sepertinya dokter ini mudah tumbuh rasa sayang ya. Iya, mudah tumbuh rasa sayang, tapi mudah tumbuh rasa sayangnya terhadap anak ya, karena nantinya saya akan mempunyai anak juga. Oh, iya. Betul, karena nantinya dokter juga akan menjadi seorang ibu. Betul, kan saya perempuan. Oh iya. Oke dok, kembali ke topik kali ini. Ya. Penyakit pneumonia Ya. itu penyakit apa sih? Nah, untuk pneumonia adalah peradangan pada kantung udara atau biasanya itu pada pernafasan ya, peradangan paru-paru yang dapat paru-parunya itu bisa berisi cairan atau nanah. Nah, pneumonia ini sangat berbahaya sekali karena ini bisa mengancam nyawa dan mematikan eh, jika dibiarkan. Lumayan mengerikan ya dok. Katanya dapat menyerang paru-paru juga. Iya, sangat mengerikan, bukan lumayan, karena kan mengancamnya nyawa kalau dibiarkan dan tidak segera diobati itu bisa membahayakan dan mengakibatkan kematian anak atau lansia. Nah, pneumonia itu disebabkan oleh apa sih dok dan bagaimana gejalanya pneumonia ini? Pneumonia itu sangat susah disebut ya Mas Akbar. Iya, saya juga merasakannya. Jadi pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan dari infeksi pada saluran pernafasan atau peradangan paru-paru. Pneumonia ini juga biasa dikenal dengan paru-paru basah, tapi bukan paru-paru basah yang biasanya tangannya kalau misalkan berkeringat, itu kan banyak yang menyebut paru-paru basah ya, Ya. itu sebenarnya bukan. Berbeda dengan paru-paru basah yang seperti itu. Sesungguhnya yang paru-paru basah sesungguhnya itu dari pneumonia ini. Biasanya gejalanya itu eh, berasal dari batuk, berdahak atau bernanah, kemudian pilek atau flu. Ya, maaf ya Mas, biasanya pakai bahasa Jawa soalnya. So, santai we. Kemudian demam, menggigil, muntah, diare, berkeringat dingin, dehidrasi. Nah, itu bisa awalan gejala dari pneumonia. Nah, ini kadang orang tua biasa menganggap bahwa itu adalah hanya sakit atau masuk angin biasa, padahal sebenarnya bisa menjadi gejala pneumonia. Seperti itu. Oke, jadi pneumonia disebabkan oleh infeksi. Iya, Nah, betul. TBC juga yang saya tahu itu juga disebabkan oleh infeksi. Jadi perbedaannya pneumonia dan TBC itu apa, Dok? Jadi TBC dengan pneumonia ini yang perlu kita ketahui itu berbeda ya. Kalau TBC itu kan memang dari infeksi, tetapi Ya. eh, TBC ini bisa
menyerang dan menyebar ke organ tubuh lainnya. Sedangkan pneumonia hanya berada di area paru-paru saja. Seperti itu. Berbeda ya, tidak sama. Nah, sebelumnya masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh diminum dulu ini minumnya udah disediain dari kami Oh iya, untuk terima Bu kasih. Dokter. Baru kali ini Mas saya minum teh. Berarti nggak suka ya? Suka, tapi Oh, jarang minum manis. seger. Apalagi dengan cuaca yang panas menteng-menteng. Iya. Oke, sekarang saya paham. Jadi sama-sama infeksi dan juga sama-sama membahayakan. Tetapi berbeda. TBC tidak hanya paru-paru, Tapi tapi menyebar menyebar ke organ tubuh lainnya ya. Iya, betul sekali. Nah, Dok, jika anak terkena pneumonia, bagaimana dan upaya perawatannya? Perlu diingat kalau pneumonia ini sebenarnya penyebabnya bukan hanya infeksi saja ya, tetapi bisa disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur yang ada di udara. Maka anak akan merasa kesulitan bernafas karena paru-parunya tersumbat oleh cairan atau nanah yang ada di dalamnya itu. Karena kan pneumonia ini paru-parunya itu ada cairannya seperti nanah kayak gitu. Oh iya. Nah, jika anak sudah ada gejala-gejala seperti tadi kayak muntah, diare, terus demam menggigil, batuk, berdahak atau bernanah atau flu dan lain sebagainya tadi, secepatnya bawa anak ke dokter supaya diberikan resep obat dengan dokter agar anak cepat sembuh. Dan biasanya dokter akan memberikan resep eh, obat, biasanya antibiotik dan harus diminum secara rutin. Jika anak meminum antibiotik secara rutin, maka anak akan membaik kondisinya dalam waktu 48 jam atau 2 hari. Dan ketika kondisinya sudah membaik, antibiotik harus tetap diminum sampai habis supaya pemulihannya eh, lebih cepat dan lebih trombositnya agar lebih cepat naik, terus imunnya juga lebih ada lebih baik Iya. juga. Kan anak kecil itu kondisi tubuhnya itu kan sensitif ya, jadi mudah sakit. Misal terkena apa sedikit sakit kayak gitu. Berbeda kondisi fisiknya dengan orang yang dewasa. Jika pneumonia sudah parah, larikan anak ke rumah sakit supaya mendapat perawatan yang lebih lanjut dan tidak lanjut, karena kan pneumonia itu juga merasakan sesak nafas. Kan kalau di rumah sakit kan ada oksigen, pasti kan Iya. diberi oksigen lebih. Kemudian dikasih infus, diberi suntikan rutin, diberikan obat, diberikan makan secara rutin juga. Itu akan memulihkan dan memperbaiki kondisi anak secara lebih cepat. Nah, jika pneumonia dibiarkan, itu akan membahayakan karena akan memicu pada komplikasi seperti ya, infeksi saluran darah, abses paru, kemudian efusi pleura. Nah, ini sangat membahayakan sekali kan di dalam diri anak ya, karena ya itu tadi anak itu lebih mudah sakit dan Iya. akan mengancam nyawa seorang anak seperti itu. Oh iya, Dok. Berarti itu kan seorang anak kecil itu imunnya masih rendah ya, belum sekuat Orang orang dewasa, dewasa. iya Oh betul. iya. Selanjutnya nih, Dok. Gimana sih cara mencegah agar anak tidak terkena pneumonia? Biasanya kalau untuk bayi itu ya sebagai ibu memberikan ASI yang eksklusif. Nah, itu maksudnya ASI secara langsung ya, atau biasanya kan kalau ibu-ibu yang kerja itu dipompa gitu Ya, kan, dipompa. dipompa. Seperti itu. Kalau ada yang tanya, boleh tidak sih dikasih susu formula? Nah, kalau untuk susu formula itu sebenarnya boleh, tetapi kan lebih sehatnya ASI dari ibunya Oh langsung iya. ya, seperti itu. Hindari lingkungan yang berpolusi, kayak apa? Jauhkan anak dari orang-orang yang merokok kayak gitu. Terus kalau di jalanan itu, kalau anak kecil tuh kalau nggak pakai mobil sebenarnya bahaya ya, Iya, iya. karena di mobil saja juga bahaya. Jadi jauhkan anak dari polusi ya, dari polusi udara. Nah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Nah, mencuci tangan dengan sabun pasti flashback ke Iya, corona ya, iya. karena itu
Sebenarnya kan sama, karena pneumonia ini juga sifatnya menular. Nah, kemudian menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi. Wajib bagi orang tua untuk memperhatikan anaknya, berikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Budget. Oke. Ya itu penting sekali Mas Akbar, karena itu kan kadang sekarang orang tua apapun yang anak berikan, apapun yang anak minta diberikan Iya. tanpa melihat itu higienis atau tidak, demi anak nggak Iya. nangis, biar anak nggak marah juga, padahal itu sangat membahayakan kesehatan anak. Kemudian menerapkan pola hidup bersih, jadi kalau beli makanan itu yang higienis, yang nggak ada lalat-lalatnya kayak gitu Iya. kan, biasanya di pinggir jalan kan banyak ya. Banyak banget itu tuh. Ya, jadi eh, terapkan pola hidup bersih. Pokoknya ya jangan, rumahnya jangan berserakan dengan sampah juga, seperti itu. Harus bersih lah. Habis dari manapun itu cuci tangan, atau kalau biasanya orang Islam kan wudhu, Iya. atau bahkan mandi seperti itu, supaya tetap badannya itu sehat. Memberikan imunisasi lengkap pada anak. Biasanya imunisasi itu kan dari bayi sampai umur 2 tahun atau sampai balita. Nah, Iya. masih ada kan imunisasi sekolah di kelas Posyandu. 1. Ya, Oh ya, posyandu itu posyandu. wajib juga. Supaya kan kita tahu perkembangan anak juga kan. Nah, biar anaknya juga terjaga, kan itu wajib memberikan imunisasi secara Iya. lengkap dari bayi sampai umur balita. Kemudian nanti biasanya masih ada tambahan di SD-SD, itu Iya. masih ada, dan ditambah dari posyandu. Berikan vaksin anak. Vaksin pneumonia ini ada sendiri supaya anak terhindar dari pneumonia. Ikuti vaksin pneumonia agar terhindar dan tidak terkena pneumonia. Membiasakan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti 4 sehat 5 sempurna tadi. Orang tua wajib memberikan seperti itu, dan rutin berolahraga. Ajak anak untuk berlatih, eh, berolahraga. Iya. Misalkan seperti kalau hari Minggu itu kan libur sekolah Ya, biasanya libur anak, sekolah. ajak jalan-jalan, jogging atau kemanapun itu dengan orang tuanya, pasti mereka gembira dan happy karena merasakan kebahagiaan dan orang tuanya. Plus tambah bonusnya mereka akan menjadi bugar dan sehat untuk perkembangan selanjutnya. Jauhi atau jauhkan balita dari orang yang sakit, apalagi sakit pilek, Batuk gitu. batuk, ya apalagi demam. Kalau orang tua lagi demam, jangan Kan dekat anak dulu, karena kan itu nanti pasti kalau demam itu biasanya, atau pilek atau batuk itu menular. akan menular, Iya. ya apalagi dalam satu ranjang itu akan menular. Nah, kemudian perhatikan anak secara saksama atau secara baik. Kalaupun orang tua kerja, sibuk kerja, nah ketika pulang habiskan waktu dengan anak sampai anak itu tidur, supaya anak tetap terjaga. Terus tanyakan kepada, misalkan kalau ibunya kerja biasanya dititipkannya ke siapa, itu ditanyakan ke orangnya itu tadi dikasih makan apa, dan dinasihati agar orang itu tetap memberikan pola hidup sehat terhadap anaknya. Kemudian jika ada gejala, bergegaslah ke dokter. Misalkan anak batuk, pilek, demam, menggigil atau diare apapun itu, langsung bawa ke dokter. Jangan sayang-sayang uang, Iya. tapi sayang Anak, anaknya sayang itu. keluarga. Iya, sayang keluarga. Supaya anak tetap sehat. Pasti kan orang orang tua mana yang tega melihat anaknya sakit. Kalaupun ada, pasti dia nggak punya hati juga. Nah, jadi misalkan walaupun itu hanya demam sedikit, tapi gejala-gejala seperti itu tidak boleh dibiarkan, dan harus tetap dilarikan ke dokter supaya mendapatkan resep obat dan mendapatkan pengobatan agar supaya cepat pulih dari sembuh. Seperti itu untuk menjaga biar tidak terkena pneumonia. Oke, jadi ternyata pneumonia itu menular ya guys, jadi harus berhati-hati, dan sebagai orang tua kita juga harus perhatikan kepada anak-anak kita, dan juga rutin memberi vaksin. Ya, dan imunisasi lengkap. Iya. Kesimpulannya dari bahayanya pneumonia ini apa dok? Pneumonia Iya. ini sangat membahayakan sekali ya, apalagi di usia-usia masih balita atau anak bayi maupun lansia yang dari
umur 65 tahun ke atas itu mudah terserang pneumonia. Pneumonia ini memang jarang orang ketahui Mas Akbar, karena paling yang orang ketahui itu kan hanya batuk pilek biasa dan sesak nafas Iya. seperti itu. Padahal pneumonia ini ada penyakitnya, cuman jarang orang ketahui dan jarang ada edukasi atau sosialisasi dari dokter-dokter lain. Makanya di sini saya ingin memberi edukasi kepada orang-orang di luar sana, terutama kepada orang tua, bahwa pneumonia ini ada dan jangan dibiarkan agar anak-anak tetap terjaga dan tidak terancam Terkena itu terkena pneumonia. pneumonia seperti itu. Nah, itu dia edukasi kali ini dari Dokter Maulida, bahayanya pneumonia pada anak. Semoga sharing kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jagalah anak-anak kecil di sekitar kita, entah saudara atau siapapun itu, terutama kepada orang tua. Jagalah anak-anak kecil di sekitar kita, entah saudara atau siapapun itu, terutama kepada orang tua di luar sana. Jagalah Dan berikan perhatian. jagalah dan berikan perhatian anak agar tetap sehat dan terjaga. Ya, betul. Cukup sekian podcast kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih dan goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu, Mas Akbar minum.